Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, bersama kembali lewat renungan kita hari ini Senin 10 April 2023 dengan judul Para pengerjanya memiliki segala sesuatu dengan nilai yang kekal. Ayat renungan kita di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 dan 10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Kita berada di satu dunia yang penuh penderitaan, kesulitan, cobaan dan kesusahan sedang menanti kita semua di sepanjang perjalanan menuju rumah Sumawi. Tetapi banyak orang yang melipat gandakan bebannya dengan terus-menerus memperkirakan kesusahan. Kalau mereka menghadapi kesulitan atau kekecewaan, mereka menganggap bahwa segalanya akan hancur, bahwa penderitaan mereka adalah yang paling berat dari semuanya, dan bahwa mereka pasti akan berkekurangan. Dengan demikian, mereka menyusahkan diri sendiri dan menyelubungi diri dengan bayangan. Hidup itu sendiri menjadi suatu beban bagi mereka, tetapi tidak perlu terjadi hal yang demikian. Diperlukan upaya yang teguh untuk mengubah arus pemikiran mereka, tetapi perubahan dapat diadakan. Kebahagiaan mereka, baik itu terhadap kehidupan masa sekarang maupun yang akan datang, bergantung pada kemantapan pemikiran mereka atas perkara-perkara yang menggembirakan. Biarlah mereka memalingkan pandangan dari gambaran surat yang semata-mata bersifat khayalan, tetapi keuntungan-keuntungan yang telah ditaburkan Allah di sepanjang perjalanan hidup kita, dan di balik itu adalah hal yang tidak kelihatan dan kekal. Semua orang yang mengejar perjalanan Kristen harus memiliki dan akan memiliki pengalaman yang hidup yang baru dan menarik. Pengalaman hidup terdiri dari pencobaan, konflik, dan godaan setiap hari, upaya dan kemenangan yang kuat, serta kedamaian dan sukacita besar yang diperoleh melalui Yesus. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, renungan kita hari ini menuntun kita supaya tidak menjadi gagal fokus terhadap tujuan arah kita yang sesungguhnya. Dikatakan bahwa manusia pada akhir zaman ini, di saat sekarang ini, banyak yang menyulitkan, menyusahkan, dan bahkan mencari kesulitan itu sendiri dengan kehidupan, dengan memikirkan semata-mata untuk kesenangan duniawi ini saja, sehingga hidup mereka terbeban. Bahkan kesulitan-kesulitan yang diperoleh memberikan satu pemikiran bahwa akan terjadi kesusahan di masa yang akan datang, dengan tidak adanya keberhasilan dalam meraih harapan dan cita-cita. Tetapi justru Allah ingin kita menyederhanakan pemikiran kita, bahwa kita harus memiliki satu pengharapan yang sesungguhnya, yaitu bahwa sekarang ini saatnya kita berjalan bukan hanya semata dalam dunia ini saja, tetapi adalah harus ada pengalaman menghadapi pencobaan kehidupan, konflik, godaan-godaan, yang mana semuanya itu adalah berkaitan dengan kerohanian, iman kita kepada Kristus. Karena itulah yang harus kita menangkan. Saudaraku, semoga kita semakin diarahkan. Segala sesuatu yang kita cari di dunia ini hanya bersifat sementara, menolong kita untuk bisa hidup, berjalan bersama dengan Tuhan, dan selebihnya kita semestinya harus lebih bergantung, lebih percaya kepadanya. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Pekabaran firman-Mu pada hari ini meringankan beban kami. Oleh karena sesungguhnya Bapa, melalui firman ini yang sudah mengingatkan kami bahwa tujuan kami yang sesungguhnya, kami harus fokus bahwa kami sedang melakukan perjalanan untuk lebih dekat kepada Tuhan, perjalanan menuju surga yang Tuhan janjikan. Ya Bapa, terima kasih. Dan biarlah kiranya Tuhan, beban-beban pikiran dunia yang dibuat oleh setan
untuk dapat mengalihkan hati kami, pikiran kami ya Bapa. Sekarang biarlah kuasa Roh Kudus akan membantu kami, sehingga Tuhan, kehidupan kami dalam keperluan, dalam pekerjaan, dalam cita-cita dan harapan, semua itu adalah merupakan satu pekerjaan yang menolong kami juga, satu usaha yang membuat kami ya Bapa untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami hidup benar dan kami akan mampu dalam melewati akan masa-masa sulit di akhir zaman ini, terutama ya Bapa, supaya kami memiliki pengalaman-pengalaman dalam kehidupan, dalam pencobaan yang membuat kami akan menjadi pemenang iman. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan umat-umat-Mu dimanapun berada. Biarlah damai sejahtera Tuhan menjadi bagian kami semua. Dan biarlah Engkau akan menolong, memberkati dalam usaha tangan pekerjaan. Demikian juga anak-anak dalam pertumbuhan, dalam dunia pendidikan. Demikian juga bagi orang-orang muda yang membutuhkan pekerjaan dan mencari pasangan hidup. Tuhan, kami percaya biarlah Tuhan akan tunjukkan yang terbaik, yang semua itu membuat anak-anak Tuhan juga ada di dalam kebenaran-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini kami hidup berada di dalam kebenaran Tuhan saja. Mohon ampun dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.